Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1239. Di dalam lautan kesadaran baru yang luas seperti alam semesta itu, pikiran Luo Xiu turun ke dalam inti jiwa sucinya. Berkat pengolahan energi suci murni, inti jiwa sucinya jelas berbeda dari sebelumnya. Tubuh manusia yang bercahaya lembut itu memancarkan aura suci yang mengandung getaran abadi. Ini adalah tingkat yang hanya dijelaskan secara teoritis dalam teknik pengolahan jiwa suci, yaitu sebuah teknik pengolahan jiwa tingkat Tao yang membawa inti jiwa dari bentuk esensi roh menuju bentuk jiwa suci, dengan puncaknya mencapai tingkat penguasa Dao. Namun, meski pencipta teknik ini, penguasa Dao Taiking, belum pernah mencapai tingkat tersebut dan berhenti di tahap akhir penguasa Dao, dalam warisan yang ditinggalkannya terdapat konsep teoretis bahwa jika inti jiwa suci mulai memancarkan aura abadi dan cahaya suci, itu berarti ia telah mulai berubah menjadi bentuk roh abadi, sebuah tingkatan jiwa yang disebut transformasi abadi. Tiga tingkatan jiwa itu adalah esensi roh, jiwa suci, dan transformasi abadi, tiga lapisan yang berbeda. Mayoritas kultivator 9 roda berada pada tingkatan esensi roh, hanya mereka yang menguasai teknik pengolahan jiwa dan mencapai tingkat suprim yang dapat meraih tingkatan jiwa suci. Sedangkan Luo Xiu kini sudah setengah kaki menjejak tingkatan transformasi abadi, yang setara dengan puncak tingkatan jiwa suci, sama dengan kultivator suprim yang menguasai teknik pengolahan jiwa, dan termasuk jenis yang sangat kuat. Jika ia kembali berhadapan dengan suprim tahap awal dari klan Naga Taiksu Luo Xiu yakin dengan kekuatan kesadarannya kini, serangan jiwanya bisa melukai ruang kesadaran lawan secara parah hanya dalam satu benturan. Selanjutnya, Luo Xiu menyadari bahwa kekuatannya pun ikut melonjak, sebagian energi suci yang tak dipakai untuk mengolah kesadaran diserap oleh tubuhnya, meskipun hanya sebagian kecil energi, itu sudah cukup membantunya naik ke tingkat akhir kultivator 9 roda. Karena ini adalah tempat peninggalan para dewa, kekuatan abadi menutup seluruh indera sumber jalan surgawi sehingga tak ada bencana guntur turun. Tapi bagi Luo Xiu, bencana guntur tak lagi menjadi ancaman, melewati petir atau tidak berpengaruh padanya. Dengan luka yang sepenuhnya sembuh dan kekuatan yang meningkat, terutama ruang kesadaran yang meningkat secara signifikan, kekuatan keseluruhannya melesat ke level yang jauh lebih tinggi. Ia melambaikan tangan, membatalkan semua formasi yang sudah ia pasang di sekelilingnya. Saat itu ia sama sekali tak takut dikejar oleh siapapun, bahkan jika sosok kuat dari pihak lawan datang memburunya, Luo Xiu yakin meski tak menang, ia pasti bisa menjaga diri. Tak lama kemudian, ia kembali ke lokasi awal ditemukannya akar suci air api. Meski akarnya sudah dibawanya pergi, danau yang menjadi tempat tumbuhnya akar suci tersebut sangat istimewa. Api suci dan air suci di danau itu sendiri adalah benda luar biasa, jadi Luo Xiu ingin memastikan lagi. Dengan bantuan energi suci murni, dalam waktu hampir 1 bulan, ia mengira danau air api sudah kosong, tapi saat ia tiba di sana ternyata masih ada sekitar 50 lebih orang berkumpul. Mayoritas mereka adalah kultivator 9 roda, hanya ada 2 suprim, satu adalah penguasa kota besar Dahuang, Huang Zentian, ayah dari Huang Wuji, dan satu lagi adalah musuh lama Luo Xiu, suprim tahap awal Taiksu dari klan Naga Taiksu berdarah naga bayangan. Kau berani kembali, apakah kau kira aku, penguasa naga Yilong, tak mampu menghadapimu? Kata lawan tanpa basa-basi, langsung menyerang karena tahu akar suci air api masih di tangan Luo Xiu. Luo Xiu pertama kali mendengar gelar lawannya, namun dengan kekuatan yang kini berbeda jauh, ia pun tanpa ragu menghadapi serangan. Wajah Patriark Yilong berubah menjadi tawa sinis. Ia pernah bertarung dengan Luo Xiu dan tahu betapa sulitnya lawan ini, tetapi untungnya ia meminjam sebuah benda pusaka dari Dewa Taiksu klan Naga Taiksu yang lebih senior. Boom! Patriark Yilong mengayunkan tangan, sinar hitam seperti ular berbisa meluncur dari telapak tangannya, melilit dengan cepat. Ini adalah pusaka tingkat suprim, tapi bukan untuk menyerang, melainkan untuk mengikat lawan, bahkan bagi suprim tingkat tengah sekalipun, jika terlilit pusaka ini, kekuatannya bisa ditekan, kehilangan kemampuan melawan. Patriark Yilong berniat menggunakan pusaka ini untuk menghadapi Luo Xiu. Namun, pikirannya terlalu sombong, saat melihat sinar hitam itu dikeluarkan, Luo Xiu sudah mengerahkan kekuatan jiwanya untuk membunuh orang itu. Energi kesadaran yang dahsyat namun tanpa suara menggelegar itu meledak keluar, tak berwujud, tanpa bayangan, membuat wajah Patriark Yilong berubah panik. Plak, sinar hitam belum sampai ke Luo Xiu, tiba-tiba seperti ular mati jatuh, berubah menjadi tali hitam. Jejak kesadaran milik Patriark Yilong langsung dihancurkan oleh serangan kesadaran Luo Xiu. Boom! Seketika itu juga terdengar ledakan, tubuh Patriark Yilong membeku, kepalanya meledak, mayat tanpa kepala itu bergoyang, menumpahkan darah ke udara lalu jatuh.
Setelah ruang kesadaran dan jiwa sucinya naik tingkat, kekuatan kesadaran Luo Xiu setara Supreme tingkat akhir, dengan mengerahkan serangan jiwa, membunuh Supreme tahap awal Supreme tanpa perlawanan adalah perkara mudah. Namun, Luo Xiu mengernyitkan dahi, merasakan sakit seperti terobek di ruang kesadarannya, artinya serangan jiwa itu memang hebat, namun juga menimbulkan reaksi balik pada dirinya. Dalam sekejap, semua orang yang berkumpul di danau air api itu tertegun, seorang Supreme mati hanya dengan satu benturan, bagaimana mungkin? Apalagi banyak dari mereka pernah menyaksikan pertarungan Luo Xiu dan Patriark Yilong, meski Luo Xiu unggul, tapi tidak sampai begitu luar biasa. Apakah mungkin dalam waktu hanya sebulan lebih, kekuatannya sudah meningkat sedemikian rupa? Hal ini sangat sulit dipercaya, bahkan meski semua orang tahu Luo Xiu telah memperoleh akar suci, tidak ada yang menyangka dia bisa naik level sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa dia menyembunyikan kekuatannya, sebuah pemikiran yang seketika muncul di benak banyak orang. Lari. Karena pemimpin para Supreme telah tewas, para kultivator 9 roda dari Sekte Suanghuang dan klan Naga Taiksu tiba-tiba kehilangan titik tumpu, tak ada lagi yang berani tinggal di sini untuk menunggu kematian. Penguasa kota Dahuang segera tersadar dan hanya mampu membunuh 2 kultivator 9 roda, sementara mayoritas berhasil melarikan diri. Pertempuran dahsyat sudah dimulai, dan pihak musuh tentu saja membunuh siapapun yang mereka bisa. Luo Xiu, kekuatanmu, kata Huang Zentian mendekat, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Penguasa kota, senior, jawab Luo Xiu sambil membungkuk. Jangan panggil aku senior lagi, kata Huang Zentian sambil tertawa getir dan menggelengkan tangan. Dengan kekuatanmu sekarang, aku sudah cukup senior untuk dipanggil teman sejawat, aku tidak punya kulit tebal sebesar itu. Dalam dunia seni bela diri, yang kuat dihormati, apalagi di tingkat Supreme, kekuatan menunjukkan status dan identitas dalam komunitas. Kalau kau tidak keberatan, panggil aku, rekanku, saja, kata Huang Zentian. Atas permintaan Huang Zentian, Luo Xiu pun tak keberatan dan mengganti sapaan itu, kemudian bertanya tentang perkembangan 2 harta abadi lainnya selama sebulan terakhir. Luo, kau menyepi selama sebulan lebih. Tanya Huang Zentian dengan heran, sapaan dia sudah seperti teman sebaya, membuat Luo Xiu agak bingung, bagaimana nanti jika bertemu Huang Wuji, apakah dia harus memanggilnya paman guru? Tapi Huang Zentian tampak peduli pada urusan senioritas. Menurutnya Huang Wuji saat ini hanyalah kultivator tingkat 7 roda kecil, dan menurut aturan, jika bertemu Luo Xiu, seharusnya memanggilnya senior atau paman guru. Sapaan memang hanya simbol, Luo Xiu tak terlalu ambil pusing, yang ia lebih pedulikan adalah keberadaan mutiara warisan teknik dan cakram Dao abadi. Menurut Huang Zentian, cakram Dao abadi dan manik warisan teknik Dewa abadi masih dijaga ketat, belum ada yang berhasil menembus penghalang dan mengambilnya, hanya Luo Xiu yang berhasil membawa pulang akar suci air api. Jadi, para kultivator dari Sekte Kuning dan klan Naga Taiksu menunggu dan tak akan membiarkan orang dari alam gersang mendapatkannya dengan mudah. Jadi Luo, kau harus berhati-hati, begitu kau muncul, untuk mencegahmu mengambil 2 harta abadi lainnya, mereka pasti akan mengerahkan sebagian besar tenaga untuk menghadangmu, kata Huang Zentian. Luo Xiu hanya mengangguk tanpa memberi komentar, dia jelas mengerti apa yang dikatakan Huang Zentian. Meski akar suci air api sudah kau ambil, air dan api di danau ini bukan sembarangan, air di danau adalah air suci Tianyi, yang dapat memulihkan kehidupan dan merekonstruksi asal-usul, sebuah obat suci penyembuh bagi kultivator tingkat penguasa Dao, lanjut Huang Zentian sambil menunjuk ke air beku dan lahar di danau. Sedangkan lahar di sisi lain bernama api suci Cuyuan, yang dapat meningkatkan kekuatan dan menguatkan tubuh, bahkan bisa menempa tubuh setara tubuh penguasa Dao. Mendengar itu, Luo Xiu merasa familiar dan segera teringat janji yang dibuatnya dengan penguasa Dao Lietian saat di Gunung 9 Hantu dulu, saat Lietian memberinya secercah kekuatan penguasa Dao dan Luo Xiu berjanji akan mencari air suci Tianyi untuk menghidupkannya kembali. Selama ini Luo Xiu belum menemukan jejak air suci Tianyi, bahkan hampir melupakannya jika bukan karena Huang Zentian mengingatkannya. Lietian pernah bilang kalau aku berhasil menemukan air suci Tianyi, dia akan mengabulkan permintaanku apapun. Ia dan Long Jue telah gugur bersama di era Taichu, dan Long Jue adalah salah satu kekuatan kuat dari klan Naga Taiksu, jadi Lietian berada di pihak 8 alam supreme, bukan seperti penguasa Dao Bulan yang pengkhianat. Jika selama ini tidak tahu keberadaan air suci Tianyi tidak masalah, tapi kini setelah mengetahuinya, tentu Luo Xiu tak akan melewatkan kesempatan menyelamatkan Lietian. Tanpa gangguan dari Sekte Suanghuang dan klan Naga Taiksu, Luo Xiu dengan mudah memasuki danau untuk mengumpulkan air suci Tianyi dan api suci Cuyuan. Sesuai dengan penjelasan Huang Zentian, air suci Tianyi adalah obat penyembuh, dan api suci Cuyuan adalah harta untuk menempa tubuh, sehingga Luo Xiu mengisi 2 cincin penyimpanan penuh dan baru berhenti. Huang Zentian tidak berkata apa-apa, akar suci memang sudah tidak ada, namun penghalang di sekitar danau masih ada walau kekuatannya sudah berkurang,
dan hanya sedikit orang yang mampu menembusnya, yang bisa masuk pun hanya dapat mengambil sedikit demi sedikit sebelum kewalahan dan harus mundur. Berapa banyak yang berhasil diambil Luo Xiu adalah keahliannya, tidak ada yang berani mengomentari saat seperti ini. Namun Luo Xiu tidak hanya mementingkan diri sendiri, ia menyimpan sisa separuh api suci dan air suci di cincin penyimpanan lain, lalu menyerahkannya pada Huang Zentian. Bagaimana cara pembagian adalah urusan Huang Zentian. Meskipun tidak berkata apa-apa, tindakan Luo Xiu ini membuat semua orang di tempat itu terpukau, karena jelas bahwa sang kaisar Sura ini bukan hanya kuat tapi juga bukan sosok egois yang suka menyimpan kekayaan sendiri. Bersambung.